Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Aiza Fitriani, NIM 014, kelas 2020A, S1 Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan dosen pengampu Ibu Elizabeth Septin Puspo Ayu, SH, MH. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandaan dari kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Faktor timbulnya keinginan manusia untuk berfilsafat adalah 1. Keheranan, 2. Kesangsian, 3. Kesadaran. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang bagian dan unsurnya saling berkaitan atau sinkron, saling berhubungan, dan saling bekerja sama satu sama lain untuk satu tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki serta tugas masing-masing. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain sebagai berikut. 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi Pancasila, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal atau logis. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu tampak dalam susunan Pancasila. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi Pancasila meliputi 3 hal, yaitu 1. Isi arti Pancasila yang umum atau universal, 2. Isi arti Pancasila yang umum atau kolektif, 3. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah
pluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya, kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal. Selanjutnya, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat, sifat, kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Sumber sebagai berikut. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.